Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan kita ya, ekonomi teknik. Bagian kedua untuk bunga dan rumus bunga. Nah, lalu kita masuk ke yang dinamakan dengan diagram alir kas. Aliran kas akan terjadi apabila ada perpindahan uang tunai atau yang sejenis. Contohnya seperti cek, transfer melalui bank, dan sebagainya dari satu pihak ke pihak lain. Bila suatu pihak menerima uang tunai atau cek, maka akan terjadi aliran kas masuk. Ya, kalau dia nerima pasti ada uang masuk gitu ya. Dan bila suatu pihak mengeluarkan uang tunai ataupun cek dan sejenisnya, maka akan terjadi aliran kas keluar. Tentu aja ya, yang namanya dia bayar pasti uangnya keluar gitu ya. Lalu apabila pada suatu saat pihak penerima dan mengeluarkan uang tunai sekaligus, maka aliran kas netonya dapat dipresentasikan sebagai berikut. Jadi misalnya dia keluar masuk uangnya gitu ya, keluar masuk uangnya, maka aliran kasnya adalah penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, seperti itu. Jadi aliran kas netonya penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, ini contoh gambar skala waktu aliran kas ya. Jadi periode 1 misalnya dari 0 sampai bulan pertama gitu ya. Lalu periode 2 dari bulan pertama sampai bulan kedua gitu. Lalu periode 3 dari bulan kedua sampai bulan ketiga, lalu periode keempat dari bulan 3 sampai bulan keempat, seterusnya sampai bulan ke N gitu ya. Nah, ini yang bagian B ini yang bagian atas ini adalah skala waktu aliran kas. Nah, lalu yang gambar di bawah ini ada yang dari diagram alir kas dari dua sudut pandang yang berbeda ya. Yang A ini itu dari yang peminjam dan B ini dari yang menerima pinjaman ya. Jadi yang B ini dari yang B ini pemberi pinjaman. Jadi kalau yang A ini itu awalnya dia menerima uang ya. Dari sudut peminjam awalnya dia menerima uang 10.000. Nah, begitu sampai tahun ketiga ya, ini anggap 1 tahun ya. Sampai tahun ketiga dia harus mengeluarkan uang 13.310 ini berserta bunganya. Dari sudut dari sudut pemberi pinjaman, memang di awal tahun pertama itu dia mengeluarkan uang, tapi setelah tahun ketiga dia menerima uang. Makanya diagram alir kasnya seperti ini, gitu ya. Nah, lalu ada lagi yang dinamakan bunga majemuk diskrit. Nah, bunga majemuk diskrit itu adalah dia pemajemukan yang mencari future worth ya. Pemajemukan, lalu ada lagi discounting yang mencari present worth. Nah, kita lihat aja langsung di sini. Nah, jadi bunga majemuk diskret itu adalah R sama dengan tingkat bunga nominal per periode. I adalah tingkat bunga efektif per periode, N adalah nilai pemajemukan, P adalah nilai sekarang, lalu F nilai mendatang, lalu A adalah aliran kas, dan G adalah aliran kas di mana satu periode ke periode berikut terjadi penambahan dan pengurangan kas sejumlah tertentu dengan besar yang sama. Oke. Pada poin 2.5 ini kita akan mencari penurunan rumus pembayaran tunggal ya. Mencari nilai F jika diketahui P, di mana F itu adalah nilai mendatang atau future worth atau nilai ekuivalen dari satu lebih aliran kas pada satu titik yang didefinisikan sebagai waktu mendatang. Berarti kita mencari nilai mendatang jika kita mengetahui P atau nilai sekarang atau present worth ya. Nah, seperti ini persamaannya F sama dengan P 1 ditambah I pangkat N. Di mana I itu adalah tingkat bunga efektif dan N itu adalah jumlah periode pemajemukan. Ya. Contoh ini, seorang karyawan meminjam uang di bank sejumlah 1 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun dan akan dikembalikan sekali dalam 5 tahun mendatang. Jadi dia minjem duit gitu ya, bunganya 12% setahun, tapi dia tidak diangsur, tapi dikembalikan langsung bulat-bulat gitu ya dalam 5 tahun mendatang.
Nah, pertanyaannya adalah, pertama, Anda disuruh menggambar diagram alir kas dari persoalan tersebut. Lalu, Anda disuruh menghitung jumlah yang harus dikembalikan dengan rumus dan dengan tabel. Ini ya, solusi kalau A gambar 24 adalah gambar diagram alir kas dari persoalan tersebut. Nah, lalu kalau dengan rumus, itu P sama dengan, P-nya itu adalah 1 juta ya, nilai saat ini. Lalu bunganya itu 12% dan N-nya itu sama dengan 5. Sehingga Anda masukkan aja ke rumus. 1 ditambah 1 ditambah 0,12 pangkat 5. Begitu, sehingga nanti nilai dia harus membayar pada tahun kelima itu adalah 1,7623 juta. Nah, ini diagram alir kasnya, ya, diagram alir kasnya. Jadi dia minjem 1 juta, dapat duit ya, kalau ke atas ini artinya. Lalu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia harus membayar. Nah, Anda melihat panah ini lebih panjang yang dia membayar daripada dia yang mengembalikan. Nah, kalau dengan tabel, gimana dengan tabel? Anda tinggal lihat aja ya. Ini tabel kan I sama dengan 12% dan N sama dengan 5. Nah, pada tabel tersebut akan nampak angka 1762. Perhatikan cara baca tabel seperti gambar 25. Jadi, di tabel itu enak, ada langsung aja. N-nya sama dengan 5, I-nya 12%, sehingga F per P-nya 1762. Seperti itu aja. Kalau menggunakan tabel. Jadi, Anda tidak payah ngitung. Lalu faktor nilai sekarang dari pembayaran tunggal atau mencari P jika diketahui F. Nah, artinya Anda mengetahui berapa uang yang harus Anda bayar gitu, tapi Anda tidak tahu berapa uang yang dapat Anda pinjam ya. Seperti itu. Persamaannya adalah P sama dengan F 1/1 ditambah I pangkat N. Itu persamaannya. Contoh, tentukan berapa banyak uang yang harus didepositokan pada saat ini agar 5 tahun lagi bisa menjadi 10 juta bila diketahui tingkat suku bunga yang berlaku adalah 18%. Artinya apa? Artinya Anda minjemin bank nih. Nah, kalau biasanya kan Anda minjem ke bank nih. Sekarang ini Anda minjemin bank, artinya itu yang deposito ya. Jadi, berapa duit yang harus Anda setor sekarang kalau Anda ingin duit Anda beranak pinak nih. Wah, ini ngeri nih. Duit beranak pinak menjadi 10 juta pada tahun ke-5. Pertama dengan menggunakan rumus dan kedua dengan menggunakan tabel yang tersedia. Ini kalau rumusnya ya, persamaannya tadi P sama dengan F 1/1 ditambah I pangkat N. Ingat ya, F itu future worth atau harga kedepannya, I itu adalah tingkat bunga, dan N itu adalah jumlah periode pemajemukan. Ya, caranya gampang ya, tinggal Anda masukin aja rumus 10 juta gitu kan, F-nya 1 ditambah, karena suku bunganya 18%, maka 0,18, berarti pangkat 5, berarti Anda tinggal 10 dikali 1,18 pangkat 5, sehingga 0,43, sehingga Anda, sorry, 1 tambah 0,14 pangkat 5, sehingga 1/2,288, sehingga 10 kali 0,43, sehingga uang yang perlu Anda setor adalah 4,3 juta. Enak kan? Ya, jadi Anda tinggal nyetor duit 4 juta, nanti 10 tahun kemudian duit Anda beranak itu jadi 10 juta gitu ya. Nah, jadi ini ya, ini artinya ini kalau panah ke bawah berarti Anda mengeluarkan uang, panah ke atas itu Anda mendapatkan uang gitu ya. Nah, kalau dengan tabel ya sama ya dengan tadi ya, tinggal Anda tengok aja ya, nilai kan di tabel kan ada ya, P per F aja langsung. P per F, Anda lihat, lalu Anda lihat persennya berapa bunganya dan lamanya, sehingga hasilnya langsung ini 437,1 juta. Kalau di tabel nanti ngelihat aja. Ini contoh yang kedua. Berapa tahunkah uang yang jumlahnya 4 juta harus disimpan di bank sehingga memberikan tingkat bunga 15% per tahun, sehingga uang tersebut menjadi 10 juta. Ini artinya Anda ngecek nih berapa tahun uang Anda dia bisa beranak jadi 10 juta gitu ya. Uang 4 juta itu bisa jadi 10 juta gitu kan. Nah, berapa tahun perlu Anda pendam nih uangnya gitu kan. Solusinya diagram alir kas dari persoalan tersebut bisa dilihat pada gambar 28 ini ya. Ini gambarnya ya. Artinya Anda mendam duit gitu ya. Anda simpan duitnya di bank, lalu nanti pas 10 tahun dia akan pas beberapa tahun dia akan jadi 10 juta. Nah, caranya dengan dua cara, yaitu dengan memakai rumus pada persamaan 24 tadi dan dengan bantuan tabel. Ya, kalau pakai rumus tinggal pakai rumus saja ya. F sama dengan P 1 tambah I pangkat N 10 4 ya.
Nah, N yang dicarikan, sehingga N-nya itu loan ini. Ya, persamaan matematika biasa lah ini. Sehingga Anda tahu harus menyimpan 6,5 tahun gitu ya. 6,5 tahun lebih dikit uang Anda, sehingga dia bisa beranak pinak menjadi 10 juta. Lalu kita bicara tentang faktor majemuk deret seragam atau mencari F bila kita mengetahui A. Kita mencari nilai future atau nilai mendatang, nilai duit di masa akan datang jika kita mengetahui aliran kas pada periode waktu yang sama. Nah, ini ya. Persamaannya dua ini. F sama dengan A, 1 tambah I pangkat N dikurang 1/1, atau F per A, 1 ditambah I pangkat N dikurang 1/I. Faktor ini dinamakan dengan faktor pemajemukan deret seragam atau Uniform Series Compound Amount Factor atau USCAF. Oke. Nah, contoh nih. Jika seorang menabung 100.000 setiap bulan selama 25 bulan dengan bunga 1% per bulan. Berapakah yang ia miliki pada bulan ke-25? Berarti 25 bulan ini 2 tahun lebih sebulan ya. 2 tahun sebulan dia nabung 100.000 dengan bunga 1%. Kalau normalnya kan Anda nabung 100.000 pada bulan ke-25, duit Anda ya 25 dikali 100.000. Nah, karena ada faktor untuk membuat dia beranak gitu ya 1%, nah maka uangnya akan lebih dari itu gitu ya. Persamaannya adalah F sama dengan A, F per A, I pangkat N, ya. Persamaan yang tadi, sehingga ini A-nya adalah 100.000. Kan Anda tahu ya diagram alirnya, maksudnya diagram alir kasnya itu, aliran kasnya itu artinya setiap bulan itu 100.000, wah itu aliran kasnya, ya. Nah, yang Anda akan cari itu kan F per A ya, F per A, intinya 1% dikali N-nya itu 25. Ini langsung pakai tabel aja, sehingga dapat nilainya 28.243. Kalau nggak pakai tabel juga bisa ya, Anda pakai persamaan di depan tadi. Sehingga nanti pada bulan ke-25 Anda akan mendapatkan 2,8 juta. Ya. Nah, duit Anda sudah beranak menjadi 2,8 juta. Ini diagram alirnya. Ini artinya apa? Anda tiap bulan nyetor 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 sama 25 bulan. Sehingga nanti pas bulan ke-25 Anda akan mendapatkan uang 2,8 juta. Lalu faktor sinking fund deret seragam atau mencari A atau mencari diagram alir kas bila diketahui nilai F atau nilai mendatang. Nah, ini adalah kebaikan dari USCAF tadi, dari persamaan ini. Kita balik aja. Ya, A sama dengan F, I 1/1 tambah I pangkat N min 1, sehingga A per F. Ini F-nya pindahin sini aja. A per F sama ini. Nah, persamaan ini disebut dengan faktor sinking fund deret seragam atau Uniform Series Sinking Fund Factor atau USSFF. Contoh nih, Desi saat ini berusia 17 tahun. Dia merencanakan membeli rumah tipe 70 pada saat berusia 28 tahun. Harga rumah pada saat ia berusia 28 tahun diperkirakan 150 juta. Nah, untuk memenuhi keinginannya, ia harus berusaha keras menabung mulai sekarang. Bila ia ingin menabung dengan jumlah yang sama tiap tahun, dan bunga yang diberikan oleh bank adalah 12%, berapakah Desi harus menabung tiap tahun? Nah, ini dia belum beli rumah tapi lah kena bank nih. Belum belum minjem tapi lah kena bunga ini. Wah, luar biasa ya. Kita lanjut, kita lihat. Ini solusinya diagram alir kas dari persoalan ini bisa dilihat pada gambar 212 seperti ini ya. Dia harus nabung dengan jumlah yang tetap setiap bulannya selama 17 tahun, 28 tahun, berarti sekitar 9 tahun ya. 9 tahun ya. Atau 17, 28 tahun. 11 tahun ya, maaf, 11 tahun ya. 11 tahun ya. Ya, 11 tahun. Nah, artinya setiap bulan dia harus menabung berapa duit gitu ya, setiap bulan gitu. Diagram alir kasnya seperti gambar ini. Lalu ini persamaannya A sama dengan F, ini langsung pakai tabel aja nih, di mana N di sini adalah 11 tahun ya, N-nya 11 tahun. Berarti RP 150 dikali AF 12% bunganya, N-nya 11 sehingga dapat 0,004 sehingga RP 7,263. Nah, ini dia. Jadi diagram alir kas P dikatakan selama N-nya gitu ya. Jadi itu tadi.
Lalu faktor nilai sekarang deret seragam menjadi P bila diketahui A. Sama aja ya, sebenarnya ini sudah ada persamaannya semua ini. Jadi ini persamaannya ya, mencari P bila diketahui A. Jadi mencari nilai sekarang jika Anda tahu harus menabung uang yang Anda harus setorkan berapa dari sekarang gitu ya. Atau dinamakan dengan Uniform Series Present Worth Factor atau USPWF, yang mana ya juga dapat ditulis seperti ini persamaannya, atau ini. Jadi Anda perlu tahu nilai A saja, lalu P per A-nya dari tabel, lalu I-nya, lalu N-nya gitu ya. Tinggal Anda lihat di tabel. Contoh nih, seorang investor menawarkan rumah dengan pembayaran kredit. Sebuah rumah ditawarkan dengan membayar uang muka 10 juta dan angsuran yang sama selama 100 bulan sebesar 200.000 per bulan. Nah, inilah KPR kita ya sekarang ini ya. Nah, seperti ini modelnya. Bila bunga yang berlaku adalah 1% per bulan, berapakah harga rumah tersebut bila dibayar kontan saat ini? Nah, jadi Anda ngitung-ngitung nih, oh segini, kira-kira berapa ya kalau rumah itu dibayar kontan tanpa harus ngikut bunga gitu ya. Nah, tinggal dimasuk aja persamaan tadi, Anda cari dari tabel, ya, Anda bayar 200.000 sebulan, sehingga kalau Anda beli rumah itu pada saat ini, dia uangnya itu adalah 12.603.800 gitu ya. Nah, ini persoalan yang bisa Anda kerjakan ya, tugas. Ya. Oke ya, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.